Saya opening dulu ya, sambil nunggu teman-teman kita yang sangat on time untuk masuk. Masih 2 menit lagi sih. Futuristik hadir, tumben Futuristik hadir. Oke teman-teman, selamat malam semua. Kita ada di periode baru. Kalian mudah-mudahan udah tahu kita ada promo gold, emas. Wah, sekarang kita udah kita manajemen AFC selalu improvement ya teman-teman ya. Ini belum mulai trainingnya, sambil nunggu aja. So, promo emas ini apa sih teman-teman? Ini buat semua member, di mana jujur aja AFC kami manajemen improvement, di mana kami sadar bahwa trip tidak lagi relevan atau tidak lagi dikejar. Karena mungkin ada yang males sama karantinanya, ada yang males perginya, ada yang takut perginya. So, kita decide manajemen untuk kasih promo yang benar-benar liquid. Jadi kalian liquid itu apa sih? Dalam bentuk aset dan liquid, yaitu emas salah satunya. Kalian bisa simpan emasnya atau kalian bisa jual kapan aja, karena emas gampang dijual. Nah, ini penting banget. Nah, makanya hari ini saya akan bawain training goal setting, karena jujur aja, bagi sebagian orang dia nggak tahu bahwa bukan game sih, bahwa pertandingan ini dimulainya dari kapan sih. Nah, di sini saya akan bahas bahwa di AFC kita punya awal periode, punya tutupan periode. 1 Oktober sampai 25 September, selalu. Selalu. Nah, sekarang kita udah tutup kemarin tanggal 25, dan ini kita udah start tanggal 27, Zoom pertama untuk memulai goal setting. Karena kita penting adanya sebuah goal, sebuah goal, dan di setting goalnya teman-teman ya. Sama kayak kalian naik Grab, kalau kalian naik Grab nggak ada tujuannya juga nggak akan sampai kemana-mana, setuju ya? Nah, ini adalah bagi saya training ini yang paling penting. Bagi saya ini paling penting yang teman-teman harus hadir. Jadi mumpung masih ada waktu 1 menit, 2 menit, saya kan pembukaan agak lama lah, 5 menit ya. Please, mudah-mudahan downline Anda diundang, dan training saya seperti biasa tidak pernah ada rekaman ulangnya. Kenapa? Karena bagi saya Anda harus investasi waktu untuk datang. Kalau Anda nggak invest waktu, ya bagi saya it's not my loss at all. Jombang hadir. Oh, siap. Jombang. Ada Vivin, fotografer terkenal. Siap, Ci. Saya udah menuju kurus ya. Saya juga timbangan saya gagal Toreda ya. Jadi kemarin saya timbangannya 98 kilo. Saya ngejar 25 September, mudah-mudahan bisa 100. Tapi alhamdulillah saya 3 minggu sekarang tinggal 85 kilo. Jadi saya belum Toreda. Gagal. Nah, oke. So, teman-teman, kita running di 750 orang. Saya ngobrol-ngobrol aja sama kalian 4 menit ya. Mudah-mudahan kalian bisa ngundang-ngundang teman-teman kalian, member-member kalian, atau upline kalian, bahkan yang mungkin nggak datang. Ingat, training ini nggak pernah ada siaran ulang. Saya juga kasih waktu buat teman-teman siapin kertas, atau enggak setiap slide, ini ada slide-nya sih. Anda bisa screenshot slide-nya. Tapi kalau bagi saya, Anda bagusnya nulis. Karena kalau Anda nulis, artinya memorinya kedua kali gitu loh. Keinget 2 kali. Oke? Dan seperti biasa, training ini nggak ada question and answer, nggak ada Q&A, tidak ada pertanyaan, karena rata-rata saya running 1,5 jam, bagi saya udah lama. Saya harus kasih waktu kalian untuk makan, dan jangan lupa buat teman-teman yang nyalain kameranya, Zoom kalian, kalau kalian nyalain kameranya, tolong jangan dibawa ke tempat-tempat hal yang tidak perlu dibawa. Jangan bawa ke toilet ya. Saya ada beberapa kali Zoom saya, ada yang sambil mandi dengerin Zoom-nya. Saya sebenarnya happy sih, dia mandi aja dengerin training ya. Masalahnya di sini penontonnya juga pada senang, Pak. Ada mandi, ngelihat adegan mandi, terus jangan menggaruk hal-hal yang tidak harus digaruk. Kadang kelihatan juga, Pak, di kamera ya. Saya juga beberapa kali Zoom saya ada yang menggaruk hal-hal yang tidak boleh digaruk di saat itu. Gitu ya, teman-teman ya. So, mudah-mudahan semangat. Kita udah running 850 orang, dan saya akan memulai trainingnya. Mudah-mudahan teman-teman bawa kertas, nyatet, habis kertasnya dicatat, jangan lupa dibaca. Selalu saya ingetin berkali-kali bahwa banyak di kita kalau saya ngomong dicatat, udah tuh catatannya ditinggal gitu aja. Itu jangan ya. Wah, ada Genjiro, Bandung. Udah siap buku catatan? Oke, siap. Kita mulai trainingnya, teman-teman. Biar nggak lama-lama lagi, saya buka dulu slide saya.
This is goal setting. Goal settingnya pernah saya bawain, tapi saya udah remake, saya udah tambahin beberapa hal. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar. Saya mau tes dulu nih, apakah slide-nya kelihatan teman-teman? Kelihatan nggak? Boleh chat saya nggak? Kelihatan. Thank you. Oke, ini chatnya saya tutup ya. Biasa bisa bawa Zoom. So, kita akan mulai how to set a goal setting. Jadi, goal setting ini teman-teman harus tahu, penting banget. Apalagi ini di awal periode. Kalau Anda serius jalanin bisnis ini, Anda harus udah mulai punya namanya goal setting. Kalau Anda nggak punya goal setting, Anda jalan di bisnis ini kayak buta aja. Contoh, Pak Niko roadshow banyak ya. Saya nih, teman-teman, saya akan mulai roadshow tanggal 3 Oktober dan sampai tanggal 3 Desember. Roadshow pertama saya. Jadi saya sekali roadshow nih, ini roadshow terpendek saya 2 bulan doang. Nah, tapi ada leader nanya saya, Pak, saya juga pengen roadshow, tapi kemana? Saya belum ada di sini, belum ada di situ, downline belum ini, downline belum itu. Apakah roadshow cukup efektif? Nah, makanya kita perlu namanya goal setting. Tanpa ada goal setting, semuanya jadi nggak jelas. Siapakah orang pilihannya, siapa yang perform apa enggak, semuanya jadi nggak jelas. Jadi ibaratnya kalian samurai, contoh tutupan kemarin ya, ada yang shogun kurang 50-100, nggak tahu carinya harus dari mana. Ngerti ya teman-teman ya? Nah, disitulah pentingnya kita sekarang balikin bahwa gini, bisnis ini kalau kalian treat kayak uang jajan, yang datang akan uang jajan. Kalian treat kayak uang tambahan, yang datang kayak uang tambahan. Kalian treat kayak bisnis beneran, real bisnis, proper bisnis yang ada profesional di situ, kalian ada sistemnya, maka yang datang uangnya juga kayak begitu. Begitu aja, semua bisnis, bukan MLM aja. Kalian treat, kalian punya kafe, kalian treat kafe kalian kayak cuma, ya bisnis iseng-iseng, yang datang juga uang iseng-iseng. So, sekarang kalian harus mulai kenal namanya how to set a goal setting. Oke? Kenapa nih nggak mau next? Oke. Nah, ini tadi saya udah ngomong ya, a goal without a plan is just a wish. Dengan menetapkan goal setting, akan memberikan kita visi jangka panjang dan juga motivasi jangka pendek. Ini saya cepet-cepetin aja lah, ini pembukaan lah. Karena kita tahu setiap aksi yang kita lakukan akan membawa kita menuju suatu tujuan besar yang mulia dalam kehidupan kita. Langkah-langkah yang harus Anda lakukan dalam membentuk goal setting. Nah, ini step by step-nya dulu. Step by step dalam membentuk goal setting. Nomor 1. Nah, tentukan impian dan tulis. Nah, teman-teman, kalau kalian follow IG saya ada post beberapa leader yang beneran buat dream board. Dia benar-benar buat dream board. Jadi apa tuh impian kalian ditempel. Kalau kalian ikut NDO, which is kalian harusnya udah tahu. Tapi bagi kalian yang hari ini gabung, belum pernah ikut NDO, belum pernah apa, jadi kalian harus bikin apa dream board dulu. Apa tuh dream board? Contoh teman-teman pengen rumah. Oke, rumahnya seperti apa? Cari di Google. Rumah yang kalian mau, print. Oke, tempel, jebret. Lalu inget tuh di bawahnya. Ingat, harus spesifik rumahnya kayak gimana. Kadang di sebagian dari kita mau rumah. Iya, rumahnya kayak apa? Rumah kan banyak. Oke, harus spesifik rumahnya kayak begini. Terus harus realistis. Ya, gue sih maunya rumah yang kayak rumah-rumah Hollywood. Iya. Di situlah spesifik dan realistis. Itulah maksudnya realistis. Oke, saya sekarang saya belum punya rumah. Saya akan berangkat punya rumah dari 500 jutaan dulu. Oke? Ya dong, bagi saya itu udah planning yang besar. Kalau orang yang nggak punya rumah, lalu ketika dia list rumahnya, yang realistis dulu lah, 500 jutaan dulu. Ya udah, list. Oke? Jadi caranya gitu. Jadi ingat, tentukan impian harus mobil. Oke. Ya, semua orang mau mobilnya Mercy S-Class. Iya. Tapi dia kan nggak pernah punya mobil. Oke, berangkat dulu deh Honda Jazz dulu. Maksud saya gitu lah. Itulah, ingat, dalam menentukan impian harus spesifik dan realistis. Oke? Nah, itu kan tentukan impian dan tulis. Itu maksudnya. Jadi impiannya di print, lalu ditulis gitu loh. Berjangka waktu, itulah ditulis. Kapan? Contoh ini kan tanggal 27 September. Kalian tulis. 1 tahun kemudian,
Anoreng kan rata-rata dibagiin tanggal 25 sampai tanggal 1 itu rata-rata dibagiinnya di situ. Jadi kalian anggap deh dicairinnya tanggal 1 deh paling jelek. Oke, jadi saya tanggal 5 beli rumah ini. 5 Oktober saya akan memiliki rumah ini senilai 500 juta ini. Caranya begitu. Nah, dari sini saya mau kasih tahu. Jadi waktu kita mau bikin goal setting, bukan siapkan ini dulu, bukan. Berangkatnya selalu dari impian dulu. Bener nggak sih? Impian tuh yang ngedriving goal kita. Kalau nggak ada yang ngedriving, ya susah. So, dalam step nomor 1 ini, saya mau tanya dulu sama teman-teman di AFC, apakah cukup jelas? Karena saya mau kita trainingnya 1 step jelas, kita ke next step dulu. 1 step jelas, kita ke step lain. Oke, kayaknya udah rata-rata jelas ya. Ini penting. Anda lihat di Instagram saya ada leader, saya ambil contoh ya, Gon deh. Itu dia dia punya dream list, mobil Audi ke Amerika, Disney Amerika, dan bener deh ke Amerika loh. Bayangin nggak, dia achieve Moskow. Somehow di AFC, kalian tahu bahwa kita di AFC tahu Moskow masih tutup. So kita decide nambahin dikit, biar teman-teman bisa nikmati Amerika dengan kami pertanggungjawabin sponsornya, which is visa Amerika sangat susah. Dan Anda percaya nggak? Dream list-nya akhirnya jadi keimpian gara-gara dia tulis Amerika itu. Dan sebagian juga, saya ada member milenial tuh, Andreas, anak muda juga. Bayangin nggak, dia kejarnya Moskow. Dapatnya Moskow, tiba-tiba kita dapetin Amerika, pindahin gitu loh. Kalian lihat nggak the power of dream? It's real, it's real. Bagi kalian yang nggak pernah buat, lalu nggak pernah achieve, apa salahnya buat sih? Ngerti nggak sih? Daripada kalian harus negative thinking, kalau nggak gibah, Allah ini mah, atau kalian gampangin lah, Allah ini mah nggak mungkin gitu. Kenapa nggak dibalik aja, iya siapa tahu mungkin loh. Bener nggak sih bagi saya? Apa sih susahnya kalian ngeprint, nempel? Nah, nempelnya ada kiat-kiatnya. Nempelnya harus di tempat di mana kalian sering banget lihat. I don't know di mana, saya nggak tahu kan. Kalian sering di WC nongkrong, tempel deh depan WC itu. Lagi nongkrong depannya itu, udah liatin itu. Udah pada liatin handphone? Kalau saya tempelnya di langit-langit tempat tidur, karena kalau saya tidur selalu telentang. Jadi saya selalu ngelihat sebelum saya tidur. Itu kalau saya. Nah, saya nggak tahu kalian di mana. Ada yang nongkrong nempel di WC, ada yang nempel di lemari baju, ada yang nempel di ruang kantornya, saya nggak tahu. Tapi Anda harus selalu lihat itu. You got me? Kalian paham nggak teman-teman? Itu cara the power of dream. Kalian yang nggak percaya, is okay. It's not my loss. Kalian nggak achieve your dream, is not my loss. Nggak ada ruginya saya. Tapi kalau saya hari ini mau ngajak, boleh nggak? Bukan percaya atau gibah-gibahnya atau negatif-negatifnya. Sekarang kita hari yang baru, awal periode ini, boleh nggak kita anggap, oh, gue nggak pernah lakuin ini. Boleh nggak sih gue mulai lakuin ini? Something yang good. Masa kalian harus nunggu 1 Januari, tahun baru, harapan baru lagi, ngapain? Ini yang sekarang aja depan kita nih. Hari baru kita 26 September. Kita nih member AFC, hari baru kita 26 September. Which is good. Nggak perlu nunggu 1 Januari baru bikin visi misi baru, resolusi baru. Nggak usah. Sekarang aja. Udah kelamaan tuh. Sekarang kalian yang nggak pernah buat, udah buatlah. Tempel tuh, tiap hari liatin, gue harus punya ini. Jadi kadang bengong liatin itu. Saya pernah bawa di training saya, kalian pernah nggak? Nah, ini saya ajak interaksi kalian nih. Kalian pernah nggak? Mungkin lagi lihat mobil, tiba-tiba, oh, nanti mobil gue itu juga tuh. Kalau mobil gue nanti warnanya merah. Kalau nggak, kalian lagi jalan, ngeliat TV, oh, nanti TV gue ini nih. Oh, lihat rumah, oh, rumah gue nanti begini, marmernya gini. Saya mau nanya, kalian pernah nggak dapat visual, kayak visualisasi kayak gitu tuh, yang tadi saya ngomongin. Pernah nggak? Nah, itu yang saya mau nanya sama teman-teman. Ini udah 1.000 orang loh. Saya mau nanya, pernah nggak kalian ngelihat sesuatu tiba-tiba, ih, ini rumah gue nanti kayak begini nih. Tiba-tiba gitulah, kayak angan-angan gitu loh. Tiba-tiba datangnya gitu. Itu yang saya mau nanya. Pernah nggak kalian ngerasain yang kayak gitu? Saya mau nanya, pernah nggak? Ya ampun, chat aja males ya Tuhan. Pernah nggak? Jangan DM, maksud saya pernah ya? Pernah ya? Bagi saya teman-teman, itu adalah Tuhan yang kirim visualisasi itu untuk kasih tahu bahwa someday kalian akan dapat itu. Percaya nggak? Bagi saya, kan kalau di umat beragama saya,
nggak ada yang kebetulan. Daun aja jatuh tuh kata apa? Diizinin sama Tuhan gitu loh, nggak ada yang kebetulan. So sometimes ketika Anda lagi bengong, tiba-tiba lihat mobil yang indah lewat, oh kalau gue juga punya loh nanti mobil itu warna merah. Itu tuh Tuhan yang lagi kirim pesan ke kita bahwa lu bisa lo dapetin itu. Itu loh. Ingat tuh kata saya. Jadi someday kalau kalian dapat visualisasi itu tuh Tuhan lagi kasih message ke kalian buat lu bisa lo dapetin itu. Itu potensi lo bisa lo dapetin itu. Itu loh yang saya mau kasih tahu ke teman-teman. Anda percaya nggak? Saya juga gitu. Kalian tahu nggak sih, saya waktu tulis dream list saya pertama kali 2000, saya umur 24 tuh umur berapa ya? Saya pernah nulis lah dream list itu ya. Anda percaya nggak? Dream list itu muluk-muluk, tapi almost saya dari 12 list, 8 tuh saya achieve. 4-nya belum karena terlalu muluk-muluk. Saya kalau bikin list, muluk-muluk. Nggak realistis. Yang achieve yang 8 yang realistis. Tapi, aduh gila. Tapi Tuhan baik banget. Nah itu yang saya mau kasih tahu. Sekarang saya mau ajak teman-teman untuk mulai berani bermimpi gitu loh. Berani bahwa jangan kecilin deh yang gitu-gituan ya. So kalian udah tahu ya. Saya lanjut. Sorry, my laptop saya. Laptop saya kena virus toh nggak teman-teman. Ini kalau mau balik susah. Padahal udah pakai Mac loh. Saya nggak tahu bisa balik ya. Oke, ini udah balik ke slide ya? Boleh nggak sih cek? Ini udah balik ke slide kan teman-teman? Oke, thank you. Nah, step pertama Anda harus lakuin ini untuk kalian bikin goal setting, balik lagi untuk bikin dream list. Kenapa sih Anda dengerin saya, teman-teman ya? Saya udah berkali-kali ngomong, saya bukan motivator. Benar-benar saya jauh lah dari motivator. Banyak motivator yang bagi saya lebih hebat. I'm not motivator. Goal setting ini juga berdasarkan kisah hidup saya, di mana apa yang saya sharing ke kalian adalah gini teman-teman ya, saya bukan motivator, jangan lihat saya GM, tapi lihatnya gini loh, saya adalah orang yang pernah lewatin ini semua, dan sekarang saya mulai sharingin ke kalian how to-nya. Kalau mungkin training goal setting motivator yang lain mungkin lebih hebat, atau lebih lengkap, atau gimana pun. Tapi bagi saya, ini saya cuma ceritain apa yang saya laluin aja ke kalian. Dengan apa yang saya laluin, saya bisa bertanggungjawabin. Dibanding yang bagus-bagus yang belum tentu mereka laluin, bener nggak sih? Lanjut. Oke, dalam hal ini, so step pertama kalian udah tahu, kalian harus bikin dream board itu. Nah, sambil lihat di bagian section 1, di bagian dream list, saya tambahin. Dalam hal ini, kita akan memulai dari rank samurai. Anda dapat membuatnya minimal dalam 3 bulan atau 6 bulan. So ingat, prinsipnya adalah dibuat, divisualisasi, dan realistis. Bagi saya, kalian member yang belum pernah samurai, saya tahu pasti maunya tulisnya Bushido. Ngerti nggak sih? Di dream list-nya, oh, saya kan maunya jadi Bushido, Pak. Iya, ngerti. Semua akan ke sana pada waktunya. Cuma dalam hal ini, karena kita realistis, so kita harus dulu ke samurainya dulu. Karena kalau saya tulis Bushido lalu saya nggak achieve Bushido, saya lemes. Dan lemes itu akan mempengaruhi saya dalam membentuk goal setting saya yang ke depannya. Bagi saya gini loh, kita bikin goal yang realistis artinya berjangka dulu gitu loh. Oke, ini program kerja dulu dapet, baru bikin another goal setting. Ngerti ya teman-teman ya? Sama kayak rumah. Saya bikin rumah yang 500 juta dulu, sampai saya bikin rumah yang sampai 5M dulu. Masa saya tulis rumah yang langsung 80M? Ngerti konsepnya ya teman-teman? So kalian yang belum samurai, kalian yang belum pernah samurai, kalian mulai bikin dream list kalian harus ada samurainya. Ngerti ya? Karena memulai untuk achieve samurai, kalian bisa lakuin dalam 3 bulan atau 6 bulan. Buat member yang baru banget gabung hari ini pun masih realistis untuk 3 bulan sampai 6 bulan untuk achieve samurai. Dan andai kata ngulur pun 8 bulan samurai, which is tetap good. Anda percaya nggak? Samurai saya cuma 300 orangan, member saya ratusan ribu. Saya mau kasih tahu, kalian udah hebat banget. So, teman-teman, samurai harus ada di list kalian. Nah, bagi kalian yang udah samurai, so kalian bisa the next step targetnya.
Karena saya di AFC, banyak kayak Ko Yohanes dulu samurai, dia jadi Bushido. Sylvie Hemro, samurai jadi Bushido. Novi, samurai jadi Bushido. Dr. Yudi, samurai jadi Bushido. Ngerti ya teman-teman? Tapi bagi yang belum pernah samurai, samurai dulu. Cara bikin goal setting gitu, realistis. Nggak apa-apa kecil-kecil. Kayak saya mau turunin timbangan berat badan. Timbangan saya 98 kilo. Saya langsung tulis targetnya 75. Waduh, susah dong. Saya bikin dulu dong. 98 ke 95. 95 ke 90. 90 ke 85. Kayak begitu loh cara bikin goal setting loh. Saya bikin 98, target langsung 75 kilo. Nggak achieve 75. Ya udah, saya makan lagi. Ah udahlah, susah. Gue makan, gue minum, gue diet, timbangan segini-gini aja, gue males diet. Itu loh maksudnya. Itulah kenapa harus realistis, berjangka. So, sampai hari ini teman-teman paham dulu samurai. Saya baca chat dulu ya. Oke. Satu hari harus 6 pairing. Tadi ada yang nanya ke saya gini, berapa persen success rate-nya? Itu enaknya saya. Saya bikin goal setting, success rate-nya berdasarkan saya sendiri, saya yang buat. Saya sendiri yang jalanin ini dulu. Saya bukan siapa-siapa teman-teman. Kalau kalian belum dengar story saya, next nanti saya NDO, saya akan bawain story saya ya. Ini kita ini dulu, karena ini baru slide berapa aja, udah berapa menit tuh. Makanya saya ngejar waktu juga. Nah, kenapa samurai? Tadi saya udah jelasin ya. Income Anda rata-rata ada di 50-150 juta sebulan. Anda sudah mempunyai beberapa orang di tim Anda yang sudah sevisi dengan Anda. Anda sudah membuktikan komitmen Anda dan kapasitas Anda. Jadi dari goal setting bertahap itu Anda udah buktiin. Anda dianggap memiliki sifat leadership yang baik. Rata-rata teman-teman, kalau Anda udah samurai, harusnya jiwa leadership-nya udah ada. So that's why saya rekomend samurai harus ada di dream list kalian. Itu foto, nih saya kasih lihat nih, fotonya di print, oke, ditempel, tulis tuh hadiahnya 75 juta per tahun, tapi per bulannya bisa 50 sampai 150 juta sebulan. Saya mau tanya sama teman-teman, 50 sampai 150 juta sebulan, apakah cukup oke untuk Anda? Saya mau nanya nih, apa enggak? Apa Anda cukup sombong? Enggak, Pak, saya minimal 200-300. Cukup oke ya? Oke banget katanya. Oke, kalau oke. So, oke. Sekarang saya rekomend samurai kalian harus masukin di dream list kalian. So, nah, membuat action plan. Jadi nomor 1 tadi kan wish list-nya dulu. Nah, nomor 2 baru membuat action plan. Nah, action plan ini teknis. Jadi nanti pakai kertas ya, ditulis ya. Seringkali kita hanya semangat dalam membuat tujuan akhir sehingga lupa untuk menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan sepanjang perjalanan. Padahal justru langkah-langkah kecil lah yang menuntun kita menuju hasil yang besar. Nah, ini action plan-nya. Lihat nih, ini mulai action plan. Jadi kita udah mulai menarget 3 bulan sampai 6 bulan samurai. Atau paling jelek 6 sampai 9 bulan. Jadi ini edisi pesimis nih. Timetable AFC Life Science. Saya mau kasih tahu, Saifuddin supir taksi kita bisa lakuin ini. Jadi sukses orang rate-nya dia beda-beda sih, Pak. Bapak buang sukses rate ini, sukses di bisnis ini, teman-teman ya. Nggak ada sukses rate rata-ratanya, nggak ada. Karena kita orang yang masuk di MLM ini bukan orang yang rata-rata. Semua teman-teman paham ya? Orang yang rata-rata adalah orang rata-rata jadi pegawai. Kita bukan, kita orang gila nih. Kita orang yang percaya bahwa mimpi kita bisa kita buktiin. Bukan ngerjain mimpi orang. Kita ini orang-orang yang beda. Kita ini orang-orang yang unik. Jadi Anda nggak usah heran kalau orang nggak bisa sepaham dengan Anda, orang nggak segila dengan Anda, orang bingung sama kerja keras Anda. Anda nggak usah heran. Memang kita beda, Pak. Jadi sukses rate kita nggak rata-rata. Ini sukses kita, teman-teman, kayak nyewa. Tergantung harganya, tergantung dari apa yang kita lakukan setiap harinya. Oke? Percuma Anda mau di sini mau sukses rate 90%. Ya Anda 10%-nya. Ngerti ya? Sukses rate 80%, Anda 20%-nya kalau Anda males nggak kerja gitu loh. Jadi sukses itu is just a number. Pada endingnya kalian yang lakuin ini.
pada endingnya di AFC semuanya naik annual rank-nya, Toredanya, Roninnya, Samurai, sampai Bushido-nya naik semua. Gitu ya teman-teman ya. Di AFC kalian Bushido setiap tahun. Nah, ini timetable AFC Life Science. Lihat deh perjalanannya. Ini edisi pesimisnya. So, kalian akan Toreda 2-3 bulan. Kalau jalanin goal setting ini dengan baik. Ronin 4-6 bulan. Samurai 6-9 bulan. Shogun 9-12 bulan. Daimyo 12-18 bulan. Bushido 18. Jadi, rata-rata orang jadi Bushido yang benar. Pesimis kan? 2 tahun. Yang paling benar. 2 tahun untuk dapat 1 M per bulan, dan per tahun 3,5 M, bagi saya masih cepat banget. Anda setuju nggak itu cepat banget? Apa, lama Pak? Cepat atau lambat tuh? Buat Anda yang baru gabung, cepat banget. Saya udah bilang sama teman-teman, 2 tahun, saya bilang, nggak usah 2 tahun, 5 tahun. Saya kalau kerja 5 tahun untuk dapat 1 M per bulan, annual rank 3,5 M per tahun, untuk 5 tahun aja, saya akan kejar. Karena kita hidup, ada yang 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun hidup, nggak nyampe 1 M per bulan. Jadi untuk berjuang 5 tahun, apa masalahnya? Itu yang saya kadang bingung sama kita. Kita effortnya nggak banyak setiap hari, nggak sekuat mati-matian itu berjuang, lalu mau jalan ini, mau Bushido tahun depan. Heran nggak? Heran loh saya. Itu ibaratnya kalian setiap hari makan ayam KFC, lalu kalian berharap kolesterol kalian turun gitu loh. Gimana? Nggak bisa dong. So, ini timetable. Saya balik lagi ke action plan ya. Nah, tapi kita targetnya kan 3-6 bulan. Itulah target. Kadang nggak jadi pun 6-9 bulan dapat, which is tetap oke. Ngerti ya teman-teman ya? Nah, lihat nih. Ini yang kalian penting catat. So, ini timetable-nya. Untuk saya jadi samurai, sebenarnya saya cuma butuh 1 Ronin kiri, 1 Ronin kanan. Sebenarnya. Tapi ingat, kita selalu kalau bikin plan nggak bisa edisi optimis. Kalau saya lebih suka, kita kalau bikin plan harus yang pesimis. Anda suka yang optimis apa yang pesimis? Kalau saya harus yang pesimis. Kenapa? Jadi kalau terjadi optimis, saya kenyang 2 kali. Tapi kalau terjadi pesimis, udah sesuai rencana. Nah, itu gaya saya. Itu gaya saya. Nah, karena ini goal setting adalah style saya dan pengalaman saya, makanya saya adjust-nya begini. Nah, kalian boleh adjust apapun itu. Ngerti ya teman-teman ya? Nah, ini saya akan ceritanya detail, dan ini yang paling penting. Dalam action plan. Ini action plan kayak begini. Step by step. Bertahap. So, kalian lihat nih. Untuk jadi samurai, kalian sebenarnya butuh 1 Ronin kiri, 1 Ronin kiri, 1 Ronin kanan. Tapi saya sukanya bikin 2. Karena andai kata fail, saya masih punya 1. Tapi kalau saya bikin 1-1 fail, saya nggak punya apa-apa. Ngerti poinnya ya? So, saya Nico, saya kejar jadi samurai. So, saya akan mulai, lihat deh, saya akan lihat punya 2 kiri Ronin, 2 kanan Ronin. Kalau saya jadi Anda, ini saya kosongin, saya kasih nama siapa Roninnya. Jadi saya nih Nico samurai. Ini saya 0 rank ya. Ini kan kita semua dari 0. Oke, saya targetnya samurai. Lalu 2 kiri Ronin siapa saya tulis? Contoh saya tulis nih namanya. Ani, Ronin kiri. Yang B, Susi. Ini downline saya. Lalu yang kanan, kaki kanan, saya lihat siapa? Oh, Julie. Lalu Yosef, saya tulis namanya. Ngerti ya teman-teman? Gitu cara bikin goal setting. Nah, saya udah tulis nama dia nih. Lalu lihat deh di bawahnya. Di bawah, lihat 1 Ronin 500 per, maka dia harus punya 5 Toreda kiri, 5 Toreda kanan. Betul ya? Di situ harus dinamainnya lagi. Nah, kenapa teman-teman? Jadi konsep kerja action plan di AFC gini. Setiap orang, setiap member AFC, kalian harus punya 10 rasul atau 10 nabi. Itu wajib. 5 kiri nabi, 5 kanan nabi. Saya nggak bilang 5 downline kiri, 5 downline kanan. Enggak. Yang saya bilang nabi. 5 kiri, 5 kanan. Yesus butuh nabi. Nabi Muhammad juga punya teman-teman sahabat. Jadi kita nggak bisa kerja sendiri. Kita selalu teamwork. Ngerti ya teman-teman ya? Kita selalu teamwork. So kita harus mulai punya rasulnya. Kalian nggak bisa survive di bisnis ini. Saya mau kasih tahu teman-teman ya, even kalian samurai atau shogun, tapi nggak ada timnya, karena kalian jago jualan,
kalian akan mati di bisnis ini. Garansi 1000%. Teruji klinis, tapi belum paten aja. Karena paten butuh 10 tahun. Tapi kalau uji klinis, saya udah uji klinisin. Kalau Anda jago jualan di AFC, tapi Anda nggak punya tim, maka Anda akan mati. Garansi 1000%. Sejago-jagonya lu jualan. Tapi, karena kenapa teman-teman? Sejago-jagonya jualan, dia akan kalah sama yang punya tim. Saya nggak jago jualan. Saya cuma bisa jual 1 hari 1 box. Yang jago jualan 1 hari bisa jual 200 box. Tapi saya punya jaringan, saya punya 1000 orang. 1 hari 1 box juga. Saya jual 1 hari 1000 box. Dia jago berapa jago, berapa ratus box dia mau jual. Tidak ada yang bisa kalahin permainan tim. Makanya saya mau kasih tahu bagaimana membentuk action plan. So, Anda lihat action plan ini, Anda ingat, kalau Anda member AFC yang pertama, hari ini kalian harus punya nabi 10 orang. 5 kiri, 5 kanan. Sampai hari ini oke? Enggak, ini dulu ya Anda pahami satu kalimat ini dulu. Kalau Anda member AFC, Anda harus punya 10 nabi. 5 kiri, 5 kanan. Sampai ini oke nggak? Satu kalimat ini dulu. Jadi saya jangan ngomong panjang-panjang. Baru nanti saya jelasin ke samurai. Oke, jadi mudah dipahami ya. Jadi Anda harus punya 5 nabi kiri, 5 nabi kanan. Nabi, bukan member. Nanti saya jelasin. Nah, kalau saya udah satu ini, saya punya 5 kiri, 5 kanan. Kalau mereka masing-masing jadi Toreda, saya otomatis jadi Ronin. Betul dong? Karena Toreda 100 pair. Saya punya 5 Toreda kiri, 5 Toreda kanan. Pasti saya Ronin. Nah, naiklah saya jadi Ronin ini. Lihat nih, di gambar di depan. Naiklah saya jadi Ronin. Ngerti ya? Begitu 5 Toreda ini masing-masing cuma 2 yang jadi Ronin, karena 3-nya mati. Jaringan gitu, teman-teman. Banyakan yang mati daripada lahir. Pasti. Nah, nanti saya jelasin juga di goal setting ini. Jadi, dari 5 nabi saya, 10 nabi saya kan, 5 kiri, 5 kanan, 3-nya mati, tinggal 2, saya udah jadi samurai. Sebenarnya tinggal 1 aja saya udah jadi samurai, tapi nggak boleh. Jadi tinggal 2 aja yang bertahan, saya udah jadi samurai. Begitu loh caranya, ngerti ya teman-teman ya? Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung hari ini, atau belum pernah ikut goal setting, kalian mulai lihat titik kalian, lihat di kiri siapa yang aktif, lihat yang di kanan siapa aktif. Berdasarkan apa aktifnya, nanti saya kasih lihat. Pilih dulu 5 nabi ini. Si Niko, di bawah ada. Jangan kalian pilih orangnya nggak ada ya. Kalian pilih David. Nggak ada downline namanya David. Jangan loh. Pilih yang udah eksis dulu, teman-teman. Karena kita mau invest sama dia. Kita mau kasih waktu lebih, mau support lebih. Kita support semua downline, tapi ada yang lebih, prioritas ada. Kenapa? Karena dia nanti juga pilih nabinya lagi. Itulah kerja duplikasi, teman-teman. Ngerti ya? Kalau level 1, saya pilih 10 nabi. Lalu 10 saya masing-masing pilih 10 lagi. Saya 2 level aja saya udah handle 100 tim. Ngerti ya? Lalu level kedua saya pilih masing-masing 10 lagi. Saya handle 3 level saya udah 1000 orang. Lihat nggak? Jadi saya cuma kasih tau, saya ulang ya. Saya pilih level 1 saya 10 orang. Oke. 10 orang, masing-masing pilih 10 orang lagi. Saya udah handle 100 orang. Ngerti ya? Level 2 ini pilih 10 lagi, saya udah handle 1000 orang. Satu perintah, satu komando. Saya minta ini, saya kasih tau nabi saya kasih tau ke nabinya lagi, nabinya kasih ke nabi lagi. Itu udah rentetannya gitu. Itulah duplikasi. Itulah goal setting kerjanya gitu. So, bagi teman-teman yang belum ada 10 nabi, cari 10 nabi itu. Yang udah ada 10 nabi atau belum sadarin, mulai bikin nih action plan. Inilah action plan. Inilah goal setting. Ada action plan-nya. Bukan motivasi isinya. Bukan. Ini nggak ada motivasi. Kalian datang ke sini cari motivasi, salah tempatnya. Kalian cari di sini, bikin action plan, di sini tempatnya. So, hari ini pilih 10 nabi. 5 kiri, 5 kanan. Didik. Jadi Toreda, saya jadi Ronin. Oke? Dia jadi Ronin, saya jadi samurai. Dia jadi samurai, saya jadi shogun. Pasti. Ngerti ya? Shogun 5.000 pair. Saya ada 5 samurai kiri. 1.000. Saya udah pasti Shogun. Udah mau daimyo. Dekat lagi. Sampai ini oke nggak? Baru saya next step. Cara memilih nabi saya kasih tahu lagi. Tapi sampai sini oke nggak? Saya mau kalian jelas slide per slide dulu. Saya mau kalian kerjanya per action plan gitu loh. Saya nggak mau kalian, aduh motivasi lagi. Aduh, saya nggak kuat makan motivasi. Saya mau kalian dengerin action plan gini. Jelas ya? So,
Ingat, bagi yang nggak ada 10, oke, saya nanti lanjut. Yang penting ini udah jelas. Oke, lanjut. Nah, jika struktur ini terjadi, maka bisa mendukung Anda ke next rank Shogun. Jika tidak terjadi, akan sangat sulit untuk maju ke next rank. Itu loh maksud saya. Kenapa ada orang samurai ya? Kayaknya timnya ada, jaringannya ada, gitu loh. Tapi kok dia susah ke Shogun ya? Karena action plan-nya nggak ada. Nggak ada dia nabinya, dia invest di mana, dia nggak tahu nabinya BV-nya berapa, kurang berapa. Jadi kalau kalian kerja tim kayak begini, teman-teman ya, contoh lihat nih, samurai, ada 2 Ronin kiri, 2 Ronin kanan. Contoh ada Antri di kiri, ada Jowir di kanan, yang di kanan ini ada Emgon, ada Feni. Jadi ada apa-apa saya udah tahu BV-nya Feni berapa, BV-nya Emgon berapa, Toredanya Emgon siapa, nabinya Emgon siapa. Lihat deh, ini kan levelnya sedikit. Saya cuma manage 4 Ronin, di mana Ronin ini pilih Nabi 55 itu, saya udah tahu dong siapa orangnya. Ngerti ya teman-teman? Itu kan nggak ribet, nggak banyak orang. Kalian nggak ngurus kayak 1.000-2.000 orang. Makanya ada kadang upline kalau ngomong, aduh sorry saya sibuk, aduh saya sibuk ini. Dia aja nggak ngerti sibuk apa sebenarnya. Kenapa dia sibuk atau cenderung pusing kerjanya? Karena nggak rapi kerjanya. Gimana jadi saya? Coba saya zoom sama semua tim, men. Berapa tim di sini AFC? Saya nggak pusing, saya kenal leader saya dari Aceh sampai Papua, saya kenal semua. Saya tahu namanya, saya kenal orangnya. Leader-leader yang di daerah, yang roadshow, yang ketemu saya, tahu lah bahwa saya kenal dia. Itu kenapa? Karena kami rapi kerjanya. Kami tahu siapa orang ini, apa prioritasnya. Nah, kalian juga harus punya ini. Kalau ini nggak terjadi, kalian susah jadi shogun. Susah banget, karena kalian nggak tahu harus, oke, gue mau ngejar shogun, ngapain, kemana? Wah, kurang nih 700 per. Kemana investnya? Ayo, maksudnya apa yang harus dilakukan gitu loh. Otaknya jadi nembak-nembak aja tuh, nembak-nembak gitu loh. Aduh, lu nembak-nembak nanti ketangkep, nanti anorengnya nggak dikasih, baru nangis lagi. AFC tidak ini. Nah, mulai drama-drama lagi film Korea. Enggak lah, maksudnya makanya itulah butuh action plan. Oh, saya kurang 200. Lihat nih. Oh, saya kurang 200 di kanan. Ada Ronin, si Emgon, ada si Feni. Oh, di Emgon, Toredanya yang mana nih yang ngejar? Oh, di Feni yang mana nih? Saya mulai fokus ke sana. Lihatnya jadi jelas gitu loh. Makanya kalian butuh tabel ini. Kalau kalian benar-benar butuh tabel ini, nanti saya kirimin draft kosongnya, ya, pakai nama. Sampai Toredanya ada namanya tuh. Jadi Toreda 1, 2, 3, 4, 5, nanti saya sharing di grup ya. Kalau kalian butuh. Tapi kalau kalian mau buat sendiri, zaman sekarang kalian bisa buat sendiri lah. Samurai nama kalian, Roninnya kasih kosong nama 1, 2, ya. Toredanya. Kalian harus punya action plan kayak begini. Oke. Dalam ilustrasi di atas, Anda membutuhkan 10 toreda. Dalam hal ini setidaknya membutuhkan, lihat nih, dalam ilustrasi di atas, Anda membutuhkan 10 toreda atau 10 nabi. Dalam hal ini setidaknya membutuhkan 40 direct sponsor. Dalam hukum Pareto, hanya 20% yang bergerak dari 40 direct sponsor. Di sini masalahnya. Nah, lihat nih. Penentuan nabi. Terkadang kita menentukan 10 orang pilihan kita, namun ternyata mereka bukan pilihannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Atau bahkan kita sudah mempunyai 10 orang itu atau lebih. Nah, jadi gini. Dalam menentukan nabi, teman-teman, yang Anda harus perhatikan adalah, lihat nih. Memiliki visi dan impian dan memiliki komitmen untuk mencapainya. Anda harus lihat dari attitude-nya. Itu yang penting. Jadi waktu Anda menentukan 10 nabi, bukan melihat dari subjektivitasnya. Contoh saya nih, contoh ya, saya dekat sama Aji, contoh. Oh, jadi saya pilih Aji. Downline saya nih, saya pilih Aji karena dia teman baik saya. Lalu saya pilih istri saya nih, Tiara, contoh ya. Lalu saya pilih siapa nih? Ya gitu, nggak boleh. Kalian harus pilih 10 nabi kalian by attitude. Walaupun hari ini dia nggak perform. Ingat tuh kata saya. Walaupun hari ini dia nggak bikin omset yang sesuai harapan Anda, jangan pilih nabi karena, gue pilih Feni karena omsetnya besar. Nggak bisa. Kenapa, teman-teman? Attitude dulu yang kalian cari. Karena kalau attitude-nya benar, cepat atau lambat dia akan jadi. Saya ulang ya. Kalau attitude member kita benar attitude-nya,
Kalau attitude-nya benar, cepat atau lambat dia akan jadi. Masalah waktu aja. Ngerti ya? Tapi ada leader omsetnya kuat. Lalu saya pilih dia sebagai nabi. Tapi attitude-nya buruk. Cepat atau lambat dia akan hancur. Attitude buruk. Cepat atau lambat dia akan hancur. Hancurin jaringannya sendiri kayak apa, kenalin bisnis yang aneh-aneh kayak ya namanya attitude-nya buruk. Cepat atau lambat akan rontok juga. Ingat, pilih nabi dari attitude-nya. Attitude-nya baik, cepat atau lambat dia akan jadi. Attitude-nya buruk, walaupun omsetnya hebat, cepat atau lambat dia akan hancur. Saya jamin. Saya jamin itu. Jadi, saya punya downline 2.000 orang. Saya kasih contoh case tadi ya. Saya punya downline 2.000 orang di bawah. Lalu waktu berdasarkan attitude, visi impian, semangat, komitmen, konsistensinya, saya lihat ternyata baru 8 orang. Ya? Baru 8 nabi. Maka saya akan pilih sponsor ulang lagi untuk mengisi 2 nabi baru ini. Ngerti poin saya ya? Sampai sini ngerti nggak? Saya nggak mau panjang-panjang dulu. Saya mau kalian ngerti slide per slide dulu. Sampai sini ngerti ya? Fail nggak ngerti. Nggak ngertinya di mana? Nah, cuma sebagian besar ngerti ya. Saya ulang lagi ya, di kalimat terakhir ya. Kan suruh pilih 10 nabi. Lalu saya pilih nih nabi. Contoh Andri Valentinus, Jowir, contoh ya, saya pilih. Ternyata berdasarkan attitude, komitmen, konsistensi, integritas, ternyata cuma 4 orang. Padahal downline saya ada 2.000 orang loh. Maka saya harus sponsor isi jalur nabi itu. Kenapa? Lihat deh. Kenapa? Karena nabi itu adalah orang ring satu saya. Ring satu saya harus saya pastiin attitude-nya, konsistensinya, komitmennya, integritasnya, daya juangnya. Walaupun belum jadi hari ini, kalian nggak bisa judge itu besok atau minggu depan, bulan depan, tahun depan jelek, ngerti nggak? Saya lebih baik invest waktu ke dia, walaupun dia belum besar, daripada saya invest support buat orang yang udah besar, tapi apa-apa pindah, ngajak bisnis yang lain, punya kesibukan lain. I don't think it's a good leader gitu loh. Dan Anda boleh tes deh verifikasi itu. Attitude is number one hari gini. Ngerti ya teman-teman ya? Saya hidup di kita orang MLM, yang kita jual attitude kita aja. Omongan kita, pembuktian kita, janji kita tepati apa enggak. Betul ya? Kita orang MLM yang kita jual diri kita aja. So, nggak bisa leader pilihan kita itu udah salah dari awal. Itu pengalaman saya. So, kalian harus pilih 10 orang ini dengan baik. Nggak apa-apa, belum gede. Kita akan gede sama-sama kok di sini. Ya nggak? Ingat, kalian dulu datang sini juga belum gede kok. Sekarang gede juga, bandel-bandel lagi. Udah gede, bandel. Nah, ya. Jadi kalian lihat, Anwareng baru aja dimulai. Nggak, saya pindahin dulu. Anwareng baru saja dimulai, jadi kita sekarang masuk awal periode. Di saat inilah kita memulai baru untuk mencari 10 orang baru ini yang kita fokuskan untuk menjadi toreda. Ingat hukum Pareto. Nah, tapi teman-teman ingat, itu berlaku di sepanjang periode kita. Nah, tapi khusus untuk awal periode, saya berani jamin, the only way untuk survive di bisnis ini, kalian harus cari 10 nabi baru. Saya garansi itu. Hadiahnya plus emas, dan hadiahnya kekuatan kalian, jaringan kalian yang lama, sama kekuatan jaringan yang baru. Kalau kalian bertahan sama yang lama, I don't think it's a good choice. Pasti akan makin susah. So, kita akan masuk di action plan. Ingat, ini masih bagian action plan. So, di MLM, di AFC terutama. Saya nggak peduli di MLM lain. Saya nggak tahu ada periode kayak ada enggak. Saya nggak pernah ngikutin MLM lain. Sampai hari ini saya nggak pernah ngikutin apapun yang mereka buat. Tapi kalau mereka hina-hina AFC, saya ngikutin. Walaupun saya tidak pernah menghina balik. Nggak boleh. Saya cuma mau belajar apa sih yang mereka hina gitu loh. Saya pengen tahu. Bagus dong kalau ada yang ngomongin yang hina-hina kita. Apa sih yang dihina, kan kita mau tahu juga. Tapi kita nggak pernah bales. Which is anjing, singa tidak menggonggong ya. Jadi kita biarin aja anjing menggonggong.
Kayak di grup di chat ini juga tadi ada yang kata-kata kasar, saya biasa aja. Lu mau kata-katain juga terserah, biasa aja. Makin seneng kok kita dihina tuh makin seneng. Orang kita udah biasa, men. Hidup kayak gini mah udah biasa. So kita ada 4 fase di AFC, teman-teman. Lihat nih, fase pertama 1-3 bulan. Ini namanya perkutan. Nah, teman-teman harus tahu ya, masa penting ini ya. Ini saya bisa buktikan secara klinis juga. Apa yang saya ngomong klinis? Lihat nih teman-teman ya. 3 bulan ini, September, Oktober, November. Enggak deh, anggap aja Oktober. Oktober, November, Desember adalah 3 bulan emas namanya. Makanya warnanya perkutan ini kuning. Makanya hadiahnya juga emas. Ini 3 bulan emas, teman-teman. Kenapa? Karena leader hari ini, contoh ini kan tahun 2021, Reza Andika, Jovi, Andri Valentinus, itu adalah hasil dari 2020 perkutannya. Oke. Itu hasil dari 2020. Nah, kita harus prepare untuk 2022. Yang di mana rekutannya mulai dari sekarang. Ngerti ya, teman-teman ya? Karena orang tuh kalau jadi butuh waktu 1 tahun, ngerti ya? Nggak ada orang jadi Bushido, dia baru masuk 3 bulan Bushido, nggak ada. Bushido itu kan saya udah kasih lihat tadi time frame-nya, 1-2 tahun. So kita prepare dari sekarang. Maka 3 bulan ini, Oktober, November, Desember adalah waktunya perkutan baru kita, new team kita. Bayangin nggak, kalian udah punya tim lama, baru tambah tim baru. Kalau nggak, kalian akan susah hidup ini. Makanya kita kasih hadiah emas. Itu payout tertinggi selama AFC berdiri hari ini. Payout tertinggi ini emas. Bagi kalian yang nggak manfaatin ini, cuma nyantai, bina-bina tim aja. Ya, gue juga udah Shogun Samurai sih, udah pasti kok kalau begini caranya. Iya, kalau pasti. Kita nggak tahu, men, terjadi 1 tahun kemudian gimana. Ngerti nggak? Kalian nyantai, mati. Makanya saya juga roadshow. Saya roadshow Desember saya baru pulang nanti. Itu karena saya tahu 3 bulan ini adalah masa emasnya kita. Apa yang buktiin? Kalian ingat nggak tahun lalu? Waktu September kita tutup, kita kan Oktober, November, Desember berjuang. Kalian tahu dong, Januari kita booming. Bukan booming lah. Januari kita pecah bisul. Kalian tahu nggak Januari income kalian berapa rata-rata? Nah, itu uji klinis ya. Kita Januari oke nggak? Itu yang saya mau tanya sama teman-teman. Ini kan ada 1.000 orang. Saya mau tanya, oke nggak waktu Januari kemarin? Oke ya. Itulah masa pecahnya, teman-teman. So, kalian harus, nggak boleh, kalian harus tahu, 3 bulan ini adalah masa penentuan. Contoh, gue nanti aja, gue mau bina aja, gue nyantai aja. Contoh gitu ya. Contoh tim lain lagi bangun. Mereka udah 3 bulan perekutan. Kalian mulai fase 2. Kalian sukanya fase 2, pengembangan aja, support tim, bantuin prospek, gitu-gitu aja. Contoh kalian gitu-gitu aja. Nah, waktu kalian lagi bantu-bantu downline, mereka udah kali 2, karena mereka udah merekrut, sekarang mereka di fase 2 lagi ngembangin. Nggak mungkin kalian bisa kalahin itu. Contoh, saya kasih contoh real juga. Ernesta deh. Kan Ernesta king of sponsor. Coba tanya dia, 1-3 bulan, yang mana lebih kuat sama Ernesta 3 ke 6 bulannya? Coba tanya. Pasti 3 ke 6 bulannya. Kenapa? Karena fase 1-3 bulannya dia perekutan, 3-6 bulannya dia udah pengembang, dia udah kuat. Nah, ini yang teman-teman harus tahu. Nah, tapi lihat nih, di paling bawah. Nih, fase ketiga, 6-9 bulan, achievement dan duplikasi, nanti saya jelasin. Fase 4, 9-12 bulan, finishing saya juga jelasin. Tapi lihat nih, sadari dahulu Anda di fase yang mana. Jadi jangan karena, gue kan di AFC udah 6 bulan. Jadi gue masuk di pengembangan. Bukan kayak gitu, teman-teman. Kalian lihat, ingat, kita awal periode cari nabi baru. Semuanya harus ada di perekutan hari ini. 3-6 bulan baru kita pengembangan dari yang kita rekrut. Baru kita pendalaman tuh. Kedalaman tuh. Itu yang kayak Budi Darwin ngomong, kita main kedalaman tuh nanti. Di bulan 3-6 bulan. Bulan 1-3 kita main kejauhan dulu. Keluasan dulu. Ngerti ya? Kelebaran dulu. Kelebaran dulu. Baru main kedalaman. Kalau nggak lebar, nggak dalam dong. Dalamnya mau semana. Nah, achievement dan duplikasi apa sih Pak maksudnya? Nah, kalian bagi saya, leader yang baik harus punya achievement juga. Saya nggak suka, mohon maaf nih, ini kan beda pandangannya. Saya mah nggak apa-apa Pak, nggak achieve samurai. Yang penting downline saya samurai. Saya jujur ya, kalau kalian ngomong gitu ya, saya ketawa-ketawa banget dalam hati. Jadi seakan-akan maksudnya dia itu kerja buat bantu downline-nya. Oke,
Cuma saya bukan anak kemarin sore di MLM. Dengar kata-kata gini, bagi saya, lu aja nggak mampu, lu aja yang males, lu cuma mau bantu downline, lu nggak mau rekrut, lu nggak mau cari, lu nggak... Bagaimanapun leader merekrut adalah membantu downline, karena harus taruh di bawah. Itu aja bagi saya. So, bagi saya, fase ketiga, Anda harus fokus sama achievement kalian sendiri. Saya harus samurai. Kalian nggak bisa dong. Kalian nggak bisa bantu downline ke puncak kalau kalian nggak pernah ke puncak. Kalian nggak bisa jelasin arti makan pizza kalau kalian nggak makan pizza. Kalian nggak bisa bawain handling objection, cara menghadapi penolakan kalau kalian jarang ditolak. Paham maksud saya? So, dalam pengembangan tadi, fase 2 pengembangan, fase 3 achievement. Saya mulai, contoh, fase 1 saya cari nabi. Fase 2 udah dapat pengembangan nabi untuk dapat nabinya lagi, merekrut, pengembangan tuh roadshow salah satunya gitu loh. Salah satunya bantu prospek, lalu achievement, saya harus punya achievement. Oh, saya Toreda, oh saya Ronin, saya adalah Ronin keberapa dari berapa. Itulah tujuan kami share angka-angka itu. Bushido ada 11. Oke, saya adalah satu dari 11 orang aja di Indonesia. Harus punya achievement itu. Kalau Oke, oh saya pemenang trip Dubai. Oh saya pemenang. Loh kalau upline-nya nggak Dubai, nggak Moskow, nggak ini, nggak itu. Bukan apa, kasihan downline-nya. Anda harus tahu teman-teman ya, kalau kalian nggak punya achievement, downline-nya kasihan. Karena dia nggak bisa proud to be gitu loh. Oh leader gue ini loh. Itu ngaruh Pak. Ngaruh lah. Ini saya ngomong jujur ya, saya ngomong depan mata Anda aja, mewakili downline Anda. Anda jangan berlindung, saya mah nggak apa-apa, nggak dapat, nggak bisa. Kasihan downline gitu loh. Aduh, padahal yang lain bangga-banggain. Wah, upline-nya ini. Itu dia kalian makanya. Lihat deh, fase 1 kita fokus ke diri kita perekrutan. Fase kedua fokus sama tim kita. Fase ketiga mulai balik ke kita buat diri kita. Oh, gue juga harus samurai dong. Saya mau bantu orang, saya harus terbantu dulu. Lalu saya sambil duplikasi. Kan 3 bulan waktunya ya. Saya kejar achievement saya. Oh, saya kurang Toreda. Oh, saya kurang samurai. Oh, saya kurang Moskow. Saya kurang emas nih. Saya kurang emas, oke. Saya kurang king of sponsor, oke. Saya sibuk ke sana dulu. Sambil duplikasi, waktunya banyak kok 3 bulan. Nah, fase 4 finishing ini apa? Nah, lihat nih. Fase 4, 9-12 bulan finishing. Ini lihat, balik ke sini nih slide-nya. Nah, lihat nih. Ini nabi saya yang saya fokus. Oh, nabi saya kurang 80 jadi samurai. Oh, si ini kurang dikit jadi Ronin. Nah, disitulah saya finishing, bantu full ke dia. Ada 3 bulan waktunya. Nah, kalian kalau nggak ada goal setting kayak gini, kalian kejar achievement pribadi kalian di keempat. Bener nggak? Di ending-ending sistem kebut semalam. Ending-ending bukan ngebut, nembak. Itu loh masalahnya. Nanti udah nembak, ketahuan lagi. Nanti disuspend. Udah disuspend, keluar, jelek-jelekin, AFC, inilah, itulah. Gitulah ceritanya. Aduh, kalau mau nembak-nembak di MLM lain aja, jangan di sini. Udah dibilangin jangan nembak, ketangkep. Ini baru hari ini ada 2 samurai, ketangkep. Itulah dibilang, jangan nembak. Nembak. Ya Tuhan, dikira kita nggak tahu. Nah, itu ya teman-teman ya. So, 4 fase ini dulu. Sampai hari ini ada. Udah oke belum fase ini? Udah oke belum? Nembak itu gini. Contoh saya samurai kurang 20 pairing. Ya udah saya beli sendiri barangnya 20 pairing. Gitu loh. Pak, pilih nabi downline kita harus downline sendiri atau boleh non downline sendiri? Up to you. Tapi harus ada. Tapi kalau saya jadi Anda, saya pilih downline saya sendiri. Yang saya rekrut sendiri. By sponsor saya sendiri. Karena 3 bulan ini kan masa emas dong. Masa saya pilih nabi yang downline saya udah pilih? Nggak masuk akal dong. Ngerti ya teman-teman ya? Contoh saya pilih Yulika. Lalu Yulika downline-nya Andri. Andri udah pilih Yulika juga. Apa gunanya? Nggak bisa gitu ya. Ini ada namanya Niko Angga Dinata. Waduh, namanya Niko. Calon GM. Kalau pilih nabi, orangnya kita kasih tahu dong. Ana SBY, berarti boleh nembak. Jelas-jelas tadi saya jelasin kagak boleh. Ya Tuhan. Ya Ana ya, harus minum subarasi, biar ada regenerasi di pendengaran. Oke lanjut dulu ya, soalnya waktu kita nggak banyak.
Dalam perjalanan menuju goal kita pasti banyak rintangan, pasti dong. Tetapi perlu diketahui kalau rintangan tersebut jauh lebih kecil daripada goal Anda. Disitulah kalian tahu kenapa impian kalian dibuat. Jadi waktu kalian nentuin nabi, jalanin fase ini, perekrutan, semuanya, teman-teman, dunia Anda akan lebih berat 1000-2000 kali dari sekarang. Ya dong, namanya dulu nggak pernah bikin action plan, tiba-tiba bikin, ya jadi lebih ribet lah. Ya pastilah. Tapi ingat ya, setiap kalian susah, setiap kalian lagi hancur, lagi lemes, lagi pusing kepalanya, balik lagi, lihat goal-goal impian kalian yang kalian tempel itu. Ternyata hal kesusahan itu lebih kecil dari goal kita. That's why kalian harus selalu tempel itu. Saya nggak sepakat kalau kalian tempelnya di screensaver handphone Anda. Nggak bisa. Saya anggap aja orang jadul deh, saya orang konvensional. Oke, nggak apa-apa. Tapi bagi saya, dream list saya terkabul karena saya print, bukan saya tempel. Saya ada tempel di screensaver saya, aduh handphone saya dicas ya. Mobil 80 miliar, jadi sampai sekarang belum achieve, jadi nggak ke achieve. Tapi dream list saya ke achieve. Jadi ikutin aja, maksud saya ikutin aja sih, tempel, Anda akan ketemu deh, biasain, bikin kebiasaan baru di rumah. Kalian sering di rumah kan sekarang, PPKM ya? Liatin, rasain, gitu loh maksud saya loh. Ada masalah, ada apa? Liatin lagi. Ada senyum kecil nanti di situ yang bikin masalah kecil lah. Oke? Oke nggak? Saya tanya dulu nih, lanjut dulu nggak nih kita? Saya ngoceh-ngoceh udah 1 jam loh ya Tuhan. Saya males banget training panjang-panjang. Saya suka singkat padat. Oke, Anda dapat lakukan beberapa langkah untuk mengatasinya. Jadi kalau kalian lagi down, tadi saya udah bilang ya, berikan diri Anda reward untuk setiap pencapaian yang sudah Anda lakukan. Jadi saya samurai, oke, saya udah Torenda, saya udah Ronin, bisa bergaul dengan orang-orang yang menghargai goal Anda, yaitu nabi Anda. Kalau nabi Anda pilih, nih teman-teman ya, kalau Anda pilih nabi yang baik, nabi yang oke, sesuai attitude, maka Anda akan selalu berapi-api dan selalu bersemangat. Karena ketika Anda down, dia akan selalu ngecas Anda. Tapi kalau sekarang Anda jalanin bisnis ini dengan kondisi pusing, sama upline nggak akur, nggak apa, Anda ada di komunitas yang salah. Bagi saya itu aja. Bukan artinya lu boleh pindah jaringan, nggak boleh. Cuma bagi saya, pilihlah nabi. Ingat, urusan di atas nggak ada urusan sama kita. Kita urusannya yang di bawah aja. Oke? Nah, kalian yang di bawah, lihat nabi kalian. Kalau emang bikin suasananya suportif, bikin kalian semangat, kalian ada di nabi yang benar. Kalau nabi kalian kurang tepat, ya gantilah nabi Anda. Kan? Baca buku, itu good banget, saya juga baca buku. Ingat teman-teman ya, kita sebagai leader, kerja kita tuang air ke gelas orang. Ya suatu hari air itu habis juga. Siapa yang isi air? Kita. Saya baca buku, saya banyak jokes. John Maxwell, Dale Carnegie, saya paling ngefans sama Dale Carnegie. Saya rekomen sama Dale Carnegie. Saya ada beberapa training saya, buku-buku saya kasih lihat ya. Saya juga kalau buku apa ya di sini. Saya banyak lah, John Maxwell, Dale Carnegie. Nanti someday saya kasih lihat lah buku saya 1 lemari itu, soalnya saya mau bawa ribet. Cuma bacalah, baguslah. Dan yang paling penting, lihat paling bawah, mencari mentor. Jadi waktu Anda lagi benar-benar down, selain lihat impian yang kalian tempel itu ya, salah satunya juga ngumpul, itulah kenapa table talk itu ya itu gunanya. Dan mencari mentor. Kalian bisa pilih mentor kalian siapa. Nah, nanti di periode baru ini kita udah ada sistem support system di AFC. Jadi kalau Toreda dia harus ngapain dulu, Ronin harus ngapain dulu, Samurai dia harus ngapain dulu. Nah, dia harus lakuin itu semua untuk dapat, selain dari pairingnya, dia ada tugas tambahannya gitu loh. Harus roadshow, contoh dia harus isi Zoom gitu, baru orangnya bisa dapat cair juga. Tugas-tugas sederhana sih gitu loh teman-teman. Kayak dia contohnya apa Pak? Contoh kalau dia samurai ya dia harus roadshow ke downline-nya. Buat apa sih? Biar mereka bisa ketemu gitu loh downline-nya. Tujuannya sih gitu loh. Simple loh. Kalau dia udah Toreda, dia harus berani bawain LOP di kantor nasional. Cuma gitu-gitu aja untuk dia dapetin haknya.
Simple ya, itu diatur kalau di sistem. Itu namanya support system, bikin kalian jadi mandiri gitu leader. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kalian siap, karena ini bagus banget, duplikasi. Jadi dipaksa untuk duplikasi. Kira-kira gitulah. Which is good ya. Nah, mencari mentor ini penting juga. Nanti juga kalian waktu dari samurai, kalian akan dikasih pilihan untuk pilih mentor. Jadi kalian bisa pilih mentor siapa yang kalian mau. Nah, mentor itu nanti ada assessment lah ke kalian. Jadi kalian terikat. Jadi tidak ada orang yang kehilangan upline-nya lagi selamanya di AFC. Dan saya udah bilang juga sama member AFC, kalau kalian kehilangan upline kalian cari saya. Saya akan cariin upline di atasnya lagi. Andai kata benar-benar nggak ada, saya akan siap temenin kalian. Di AFC tidak ada orang satupun yang kehilangan upline-nya. Justru kalau kalian kehilangan upline kalian, karena kerakusan upline kalian, atau tindakan yang mencuri lah, atau nipu lah, maka bersyukurlah kalian kehilangan dia. Dan kalian, saya jamin tidak akan kehilangan upline, karena andai upline itu saya cariin di atasnya nggak ada pun, saya akan bantu kalian. Saya sendiri yang akan bantu kalian. Gantiin upline kalian. Di AFC nggak ada orang yang bisa kehilangan upline-nya. Nggak mungkin. Saya selalu ada buat kalian. So, kalian nanti pilih jadi mentor, kalian cari mentor kalian siapa. Disitulah jadi kalian ada hubungan gitu loh. Jadi nggak ada, aduh, dia kan udah shogun, dia udah bushido, nggak enak lah hubungi, udah nggak boleh. Nanti di sistem juga diaturin ya. Mudah-mudahan kalian happy ya. Jadi kami mau semua orang terconnecting gitu loh. Saya mau kasih tau ke teman-teman gitu, AFC mau gitu. Mau, ya sistem akan bantu aturin itu. Jadi kalian bisa pilih mentor siapa, mentornya harus ACC, dia juga harus bersedia. Nanti kalian ada gitu ya. Kalau nggak ada yang mau, nanti kalian hubungin saya aja. Tapi jangan saya semua ya, mati juga nih. Ke upline-nya dulu, gitu loh. Kalau nggak ada, emang saya lihat benar-benar nggak ada, saya pasti isi. Don't worry about that. Saya udah buktikan lah, saya udah banyak ngurus tim juga. Oke, ini bagiannya ya. Lanjut, nomor 3. Nah, review. Review setiap action plan Anda dibagi berdasarkan 3 waktu ya, harian, mingguan, bulanan. Nah, harian tuh apa sih? Apa saja yang ingin Anda lakukan, sharing, prospeknya gimana, berapa kali, berapa banyak, membuat konten-konten untuk Anda blast ke member Anda, bagaimana cara mengundang. Itu kemarin yang saya training modul ya, gimana cara ngundang, gimana cara, kita harus tahu, jadi saya sama nabi saya dulu, tahu bagaimana cara mengundang yang baik, bagaimana cara presentasi yang baik, bagaimana cara prospek yang baik, bagaimana sharing konten yang baik, apa konten yang menarik, kami udah tahu. Dengan nabi saya tahu, maka nabi saya akan menunjuk nabinya lagi, dan nabinya jadi udah tahu juga. Itulah smart work. Ngerti ya teman-teman? Bukan kayak kalian. Nggak ada action plan, nggak ada nabi, nggak ada jalur nabi ke nabi ke nabi, nggak ada semua. Jadi, nih, ikut Zoom ya, cara mengundang. Udah begitu aja. Kalau saya enggak. Saya punya nabi 10, saya make sure 10 nabi ini cara ngundangnya. Ngundang di Zoom-nya gimana? Cara prospek di Zoom-nya gimana? Cara presentasi di Zoom-nya gimana? Saya make sure nabi saya oke. Nabi saya oke, dia tunjuk nabi. Gantian. Sekarang lu mastiin nabi lu sendiri kayak gua mastiin lu. Itulah duplikasi. Kalau kalian enggak, suka kerja capek. Ayo Zoom, ngundang. Ada yang datang, ada yang enggak tahu juga. Kalau saya Zoom sama nabi, saya tahu 10 nabi saya, 10-10-nya harus hadir. Nggak datang, telepon. Kenapa lu nggak datang? Itu cara saya, kan cara orang beda-beda ya. Tapi saya suka kerja yang begitu, teman-teman. Saya nggak bisa kerja urakan gitu loh. Oke, Zoom. Ini nggak bisa. Saya maunya rapi kerjanya. Saya orangnya A, B, C, habis C, D, habis D, E, F, jelas. Jadi downline saya juga tahu, oh apa plan kita. Oke, jujur ya, ini awal periode, kita meeting dulu semua. Wah, udah meeting saya ngomong gini. Contoh Ernesta, nabi saya. Ernesta, gue mau kasih tahu, gue sekarang mau bikin lo shogun. Nah, langsung ngasih tahu. Ini stepnya, kita action plan-nya gini, 3 bulannya kita kayaknya 6 bulan, 6 bulan kita harus samurai sih. Itu paling lambat. Karena kalau enggak, 7 ke 12-nya buat shogunnya berat. Nah, ini action plan-nya. Kita ada roadshow, jaringan kita begini, di sini, kamu bantu. Jadi rapi. Nabi ke nabi, ke nabi, ke nabi, gitu loh. Bayangin nggak, saya level 1, 10 nabi. 10 nabi, 10 masing-masing. 2 level aja 100 orang saya udah handle.
Saya handle 100 orang dalam 2 level loh. Saya cuma kasih info ke Nabi, Nabi saya ke dia. 100 orang selesai. 100 orang masing-masing 10 lagi. 1.000 orang, men. 4 level 10.000 orang. 5 level 100.000 orang. Bisa bayangin nggak? Saya cuma kerja 5 level 100.000 orang. Itulah yang saya mau teman-teman. Kalau nggak punya action plan ini, buat deh. Saya udah buatin. Paniko buatin memang pasti benar. Ini justru action plan berantakan ini dibuat karena kisah nyata. Kalau ada yang lebih rapi, lebih bagus, waduh, mantep, sampai puluhan halaman. Belum tentu dia pernah buat. Lakuin. Saya nih udah lakuin loh. Oke, mingguan. Tadi kan review hariannya. Sekarang mingguannya. Bagaimana tim Anda, khususnya 10 orang itu. Tunggu ya. Astagfirullahaladzim. Anda dapat... Tunggu, ini laptop bener-bener minta diganti. Sorry ya teman-teman ya. Oke, Anda review 10 orang itu yang Anda pilih. Apabila belum ada satu, Anda perlu... Nah, lihat nih. Apabila belum ada satu pun tuh Nabi, Anda perlu review diri Anda dengan konsultasi ke upline. Nah, mudah-mudahan upline Anda udah ikut training ini. Yang repot kalau dia nggak ikut kan. Kalian konsultasi, dia juga bingung. Apa tuh action plan? Aduh. Sakit deh pala saya. Saya mau tanya nih, upline kalian ikut nggak? Kalau nggak ikut, mati deh gua. Dia konsultasi ke upline. Upline-nya, apa tuh action plan? Apaan tuh Nabi 10? Apaan tuh periode? Waduh, gue mati deh. Itu makanya kenapa kalian kalau leader harus ikut Zoom, wajib. Kenapa? Bukan masalah penting nggak penting, masalah kalian bisa kasih informasi ke downline kalian. Itu bagian dari tanggung jawab kita. Kalian dapat bonus pairing dari downline kita. Maka lu kalau nggak bisa bimbing dia, nggak apa-apa. At least kalian bisa kasih info ke dia. Itulah tugasnya kalau kalian Zoom, wajib datang. Sebosan-bosannya lu datang deh, gitu loh. Itu udah bagian tanggung jawab kita. Mau penting nggak penting, bagus nggak bagus, udah datang aja deh. Kenapa? Karena duit yang kita dapat dari pembinaan itu, pairing itu, teman-teman, passive income itu, itulah part of dari tanggung jawab kita, kasih informasi itu. Coba bayangin, sekarang downline-nya ikut Zoom lagi semangat. Dia konsultasi ke upline-nya. Upline-nya nggak ikut hari ini Zoom-nya. Kagak tahu ada action plan, goal setting, nggak tahu apa tadi ini. Dia nanya, mati nggak lo? Lalu tiba-tiba nanti downline-nya kecewa. Ya kan? Mau pindah jaringan, upline-nya lapor, wah ini begini. Itulah saya bilang, di AFC nggak boleh pindah jaringan. Tapi kadang upline ngaca lah dikit. Gitu loh. Kadang kalian juga upline ya, nggak ngaca gitu loh. Ngaca dong. Oh iya, emang gue kurang ini sih. Gue kemarin nggak terlalu ini sih sama dia. Kalau kalian baik, sayang, support, nggak ada yang mau lari lah. Masuk akal nggak sih? Kalau kalian baik, support, selalu semangat, selalu update, mana ada orang mau lari dari kalian? Itu yang saya juga sesali kadang. Nah, di saya harus kasih keputusan. Pindah jaringan nggak boleh di AFC. Disuspend loh, jangan coba-coba loh. Tapi di lain sisi, di hati kecil saya sebagai manusia, aduh ini upline-nya emang ngaco sih. Gitu loh. Itu loh masalahnya loh. Makanya kalau hari ini, anggap aja nih tahun baru, ayo yuk, semangat lagi yuk. Cari duit di luar susah loh teman-teman. Hidup di luar itu susah loh. Susah banget hidup itu. Kita ini orang-orang yang masih berjuang setengah mati bahwa kita masih percaya, saya masih percaya suatu hari goal saya akan tercapai. That's why kita hari ini lagi berjuang. Jadi orang baiklah. Kalau kalian upline ya, ada downline berantem, udahlah turunin egonya. Kenapa sih? Karena egonya ditaruh setinggi langit. Aduh, jangan. Kalau ke downline, udahlah. Taruh kepala, iya gimana, udah kita damai deh. Ya nggak sih? Ngapain sih kita ribut-ribut sama downline? Paling bingung saya juga. Lanjut. Oke. Jadi curhat ya. Mohon maaf nih teman-teman. Nah, karena saya saya nggak akan isi Zoom 2 bulan lagi karena saya kan roadshow ya. Saya ke daerah ya, dari Medan sampai Flores saya pergi. Jadi saya nggak akan ketemu kalian lagi 2 bulan ini. Nah, jadi saya mau kasih tahu ke teman-teman sih. Saya mau kalian jadi leader yang baik. Itu loh maksud saya gitu loh. Teman-teman, kalian tahu kan cari sponsor orang susah kan? Itu loh bagi saya gitu loh. Kalian tahu sponsor orang susah, kalian tahu cari duit susah. Jadi
yang di dalam aja yang dulu yang dihargain. Downline kalian yang pernah percaya sama kalian loh. Minta maaf lah. Apa salahnya sih minta maaf ya? Saya mau gitu sih. Saya mau bilang ke teman-teman ya. Kalau kalian bilang, wah sekarang susah Pak cari downline atau ini. Ya kalau susah sekarang yang downline yang ada deh kita jaga baik-baik ya. Ya, setuju ya teman-teman ya. Udah kita turunin ego lah sekarang, jangan terlalu apa. Kita AFC nggak pernah sombong loh. Kalian tahu ya, Pak Ernest, Pak Mike. Saya aja lah, kalian kalau lihat AFC jangan lihat saya ya. Saya edisi berantakannya gitu loh. Kalian lihat Ernest sama Mike lah, Pak Ernest sama Pak Mike lah, orang-orang yang bisa diteladani gitu loh. Maksudnya gimana humble-nya, gimana itu. Saya aja nggak bisa kayak gitu. Makanya saya udah bilang ya, kalian kalau mau lihat AFC, jangan lihat saya. Udah jadi buruk. Kalian lihat Pak Ernest sama Pak Mike lah. Begitu, maksudnya jadi leader tuh kayak dia. Saya aja masih belajar. Aduh, kalau saya mah jauh dari baik lah. Saya orangnya berambisi aja. Saya kemarin cerita ada leader ke rumah saya. Kalian tahu nggak ambisi saya apa? Pertama, 2021 ini saya harus tutup sama 1 juta member. Saya akan roadshow 2 bulan, 3 bulan, nggak pulang ke rumah. Kayak apapun itu saya nggak peduli. Yang saya tahu, saya akan bikin 1 juta member tahun 2021. Satu, ambisi saya. Nomor 2, AFC Indonesia harga mati harus jadi MLM nomor 1 di Indonesia. Mau MLM ini baru 3 tahun kek, mau kalahin MLM yang udah 20 tahun, saya nggak peduli. Saya akan jungkir balik, saya akan mati-matian, saya akan kalau perlu ke hutan pun saya nggak peduli. Saya akan jadiin AFC ini jadi nomor 1 dulu. Bodoh amat apapun caranya saya akan kejar mati-matian. Itu gaya saya. Nah 2021 ini target saya 1 juta. Saya akan mati-matian, beneran. Saya akan gila-gilaan. Kalau kalian member AFC, kalian akan pasti ketemu saya dimanapun kalian ada. Di Aceh kayak di Papua kayak saya pasti injak itu. Udah tenang aja, kita akan bertemu. Saya orang gila soalnya, saya nggak peduli apapun. Saya hukum itu 2 harga mati saya. AFC harus 1 juta member 2021 dan harus jadi MLM nomor 1 di bawah 5 tahun AFC berdiri ini. Harus, saya nggak peduli apapun caranya. Mau ibaratnya kaki saya nggak ada pun, saya di kursi roda, saya akan tetap pergi mati-matian untuk saya jadi nomor 1. Itu saya. Kalau teman-teman juga punya rumah, belum punya rumah, mobil, kalian harusnya seperjuangan sekeras itu. Karena hari ini saya berjuang bukan buat diri saya kan, cuma buat ambisi saya aja. Tapi maksudnya saya bukan buat jadi Bushido gitu loh. Saya nggak dapat 3,5 M juga. Saya nggak dapat 1 tahun 14 M kayak Budi Darwin gitu loh. Kagak. Ini is passion, ambisi saya. Saya sampai mati-matian akan dapetin itu. Bagi kalian yang lagi berjuang untuk diri kalian, harusnya kalian lebih keras dari saya. Dan kalau kalian memang pejuang, maka kita akan bertemu suatu hari di kota itu. Percaya sama saya ya. Suatu hari kita akan bertemu. Dimanapun kalian ada, di kabupaten, kayak di Bontang, kayak di ujung Berok, pasti kita akan bertemu, men. Itu udah kita akan ketemu kalau kalian member AFC. Karena saya pejuang, dan kalau kalian pejuang, kita akan bertemu di medan perang. Gitu ya, gengs. Ya nggak? Oke, lanjut dulu. Selipin dulu motivasi biar nggak bosan. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mereview. Nah, ini yang penting teman-teman make sure ke tim Anda atau ke nabi Anda. Why, kenapa bergabung di AFC? Cara mengundang, cara menjelaskan dirinya, closing dan follow-up-nya gimana, modul tim AFC, including Zoom-nya gimana, dan pemahaman sistem dan apps AFC, pemahaman website AFC. Itu yang kalian harus make sure dulu. Itu hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam manage tim Anda, nabi Anda. Nabi, kumpul, why-nya gimana? Jelasin. Coba cara ngundangnya gimana sih? Kalau ngundang di Zoom gimana? Kalau ngundang offline gimana buat prospek? Cara menjelaskan dirinya. Ingat, di AFC, menjelaskan dirinya adalah prospek. Oke? Kita adalah menjelaskan diri kita, impian kita, visi impian kita, siapa yang kita perjuangin, kenapa kita gabung di sini, apa yang kita believe di AFC, kenapa Anda harus gabung sama saya. Itu semua ada di cara menjelaskan dirinya. Kalau kalian nonton training modul, which is kalian tahu, kalau kalian belum nonton, ya nanti saya bikin lagi. 2 bulan lagi. Saya akan di lapangan 2 bulan, nggak akan ketemu kalian di Zoom, gitu loh. Nggak usah di Zoom, keluarga aja saya nggak ketemu, apalagi di Zoom. Cara closing, follow up-nya gimana, manage-nya, modul, pemahaman sistem AFC. Ini harga mutlak ya.
Teman-teman, nanti di sini slide ini ada yang nanya nggak? Selipin dulu motivasi biar nggak bosen. Ya nggak? Di sini ada yang nanya nggak? Yang diperhatikan ini, ada yang kalian bingung nggak? Ini yang hal-hal yang kalian harus make sure ke nabi kalian dulu, sebelum dia membentuk nabi lagi. Oke? Joswantoro, ditunggu kehadirannya di kota kecil, Purwodadi. Udah Pak, tenang aja. Oke, lanjut. Kita percepat aja ya. Ingat, memimpin adalah menderita. Bagi saya. Ini ingat ya, ini adalah slide pengalaman saya, bagaimana saya membentuk goal setting, bagaimana saya manage tim. Hari ini saya kenal semua tim. Saya ada di Zoom semua tim. Dan saya kenal leader saya dari Aceh sampai Papua. Saya manage almost berapa ratus ribu tim. So, bagi saya, memimpin adalah menderita. So, buat teman-teman, kalau kalian leader sejati, kalau kalian leader yang benar, dan hari ini kalian lagi enak-enak, ada something salah buat kalian. Karena jadi leader sangat nggak enak. Ada masalah lah setiap hari, ada yang butuh disupport setiap hari, bahkan kita mengorbankan diri kita buat kepentingan ini. Jujur aja, saya juga. So, bagi saya memimpin adalah menderita. Itu yang buat teman-teman harus tahu. Nggak ada memimpin, tidur, tiba-tiba besok bangun pairing konnichiwa, itu yang dijual. Saya nggak happy banget. Ada beberapa tim yang jual itu kan, tidur, tiba-tiba ada gambar Warren Buffett. Kalau kalian tidak bisa bikin duit selama kalian tidur, kalian akan bekerja setiap hari. Ganti. Wah, bangun tidur dapat segini nih. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya nggak terima statement itu. Ya nggak apa-apa dong, boleh dong kita selisih pendapat ya nggak? Biasa aja, bukan artinya saya benci, bukan. Cuma bagi saya, nggak ada leader yang bisa menikmati pairingnya gitu-gitu aja. Harusnya setiap leader itu, dia udah tahu dapat pairing gede, justru tanggung jawabnya makin gede. Bagi saya. Lu dapat pairing segitu aja, justru lu harus evolve ke timnya lebih besar lagi. Makanya saya kadang marah sama tim, sama leader. Kalau masa sih saya lebih engage sama timnya dibanding dia sendiri sama timnya? Gimana sih tuh? Ngerti nggak sih maksud saya? Nggak boleh dong. Makanya saya bilang, gue bukan siapa-siapa di sini. Gue cuma nambel-nambel aja apa yang kurang gitu loh teman-teman. Makanya saya mau kalian leader-leader bangun yuk gitu loh. Saya juga orang kan, saya juga ada masalah keluarga, saya juga ada masalah pribadi, ya kan. Tapi hidup saya mengurusin orang. Kalian percaya nggak? Saya di rumah saya di ruangan ini full dari saya bangun sampai saya tidur. Saya cuma 2 kali aja turun kalau saya makan. Itu aja. Saya tiap hari di rumah ini loh. Makanya saya bilang memimpin tuh menderita banget. Bukan kalian jadi kayak gitu juga. Tapi kalau saya mau jujur, di IFC pairingnya gede. Saya mungkin MLM terbesar kali yang bayar total bonus. Unwiringnya aja loh. Kita nggak usah ngomongin hariannya, konnichiwanya deh. Unwiringnya aja kita 100 M lebih loh. Kalian bisa bayangin nggak sih? Kalian dapat duit agak lebih mudah di masa yang sangat sulit ini loh. Yuk, bukan kasih lagi ke downline kalian dalam bentuk duit, tapi kasihlah dalam kasih sayang gitu loh. Harapan apa sih AFC teman-teman? Harapannya adalah leader itu gimana ya bahasanya ya? Harapan saya sih, harapan AFC juga sih. Bos, leader-leader di AFC itu mulai bantu mikirin downline-nya secara tulus gitu loh. Kalau semua leader mikirin downline-nya, ekonomi Indonesia akan membaik, orang-orang akan makin baik gitu loh. AFC bisa dibanggain gitu loh. Yang dibanggain dari AFC saya udah bilang ya, Pak Ernest juga udah bilang, Pak Mac juga udah bilang, kita nggak pernah loh bangga-banggain AFC adalah gitu loh. Kita selalu banggain member-member kita gitu loh. Kami tuh bangga banget gitu loh ketika kalian berjuang buat downline kalian. Saya banyak ribut sama leader, selisih pendapat ya. Tapi kalau dia cuma ngomongin kepentingan pribadinya, wah biasanya saya hantam-hantam aja. Tapi kalau dia ribut sama saya, selisih pendapat maksudnya, karena dia berjuang karena downline-nya, umumnya saya diem. Pastilah, ini kan mungkin ada di sini Zoom yang ribut sama downline. Saya pasti agak lembek. Karena gini loh,
Karena saya juga gitu loh. Saya juga berjuang buat kalian gitu loh. Kadang kan ada keputusan yang harus diperjuangin ya gitu loh. Saya kadang nggak bisa gitu loh. Makanya saya kalau sama leader, kalau dia cuma masalah prinsip, kita adu-adu keras aja kalau prinsip. Tapi kalau dia ngomong karena downline-nya, saya pasti lebih melembek. Nah, AFC ini kayak gini loh teman-teman. Kita bukan karena, wah ini farmasi, oh ini produk Jepang, oh ini paten. Bukan itu yang hebat loh. Yang hebat adalah ketika leader itu berjuang buat downline-downline-nya. Ketika reason, goal-nya seorang leader adalah ketika dia mulai mau bahagiain dan mau sukses timnya. Kalian bayangin nggak, kita ada 800.000 orang, men. Lebih. Kalau 800.000 orang ini mikirin downline-nya, masalah Indonesia tuh berapa persen bisa selesai loh, gitu loh, maksud saya gitu loh. Yuk, masih kita kasih wajah yang baru loh, di periode baru ini yuk, gitu. Mungkin kita terlalu sombong. Uang itu makanya jahat. Uang itu agak jahat. Kadang orang yang punya make money terlalu banyak, jadinya sombong, pemikirannya jadi so asik, inilah gampangin orang. Disitulah nunjukin orang itu bodoh. Kan bisa aja orang bodoh kaya juga ya. Tapi kalau dia pintar atau dia bertanggung jawab, harusnya dia lebih baik lagi jadi orang itu. Nah, itulah harapan saya sih, teman-teman ya. Dan definisi bahasa saya, istilahnya memimpin adalah menderita, ya itu loh maksudnya. Bukan, wah kalau menderita siapa yang mau, Pak? Bukan loh, maksudnya kayak gitu loh. Bahwa kadang kita yang ngalah. Orang nggak ada yang mau dengerin, kitalah yang ngedengerin. Ya nggak? Orang nggak ada yang mau support, kitalah yang support. Orang nggak ada yang mau bikin, kitalah yang bikin. Orang nggak ada yang mau, kitalah yang mau. Itu loh maksudnya loh. Itulah teman-teman loh. Itu yang bagi saya the best setting goal ever. Ketika seorang leader mulai taruh downline-nya jadi nomor 1. Itulah the best. The best goal setting ever. Bener gak sih? Ya kalau nggak bener juga mohon maaf deh. Ini kisah-kisah pribadi ya. Lanjut. Nomor 4. Ini the last session kok. Udah 1,5 jam ya. Lanjut ya. Oke, nomor 4 adalah afirmasi. Afirmasi. Oh, saya hari ini akan afirmasi loh teman-teman. Ini bakal scary, bakal serem, tapi saya contohinnya 5 detik, 10 detik aja. Ini akan sangat serem. Saya rekomen waktu saya afirmasi, kalau teman-teman pakai headset, dilepas aja. Oke, nanti saya kasih aba-aba. Saya jelasin dulu apa. Afirmasi itu setiap hari, setiap waktu disarankan saat Anda sedang sendirian, dan yang paling terakhir dan yang paling penting adalah dikeluarkan. Waduh, apa nih yang dikeluarkan? Cocok Andri pasti pikirannya kemana-mana ya. Nanti saya kasih contoh, apa sih yang dikeluarkan ya. So, saya akan contohin afirmasi. Jadi afirmasi itu kita menyebut kata-kata yang syaratnya pertama nggak boleh negatif. Jadi contoh, saya tidak mau miskin, nggak bisa. Jadi harus kayak saya mau sukses, saya pasti bisa, saya pasti sehat. Ngerti ya? Kata-kata positif tidak mengandung kalimat negatif. Seperti saya tidak mau susah, nggak bisa. Saya tidak mau miskin, nggak bisa. Saya tidak mau sakit, nggak bisa. Harus syaratnya afirmasi yaitu kalimatnya positif. Jadi saya pasti sukses, saya pasti bisa. Ya, 2 kalimat dulu deh. Saya contoh ini pakai 2 kalimat itu deh. Saya pasti Bushido, saya gitu-gitu loh. Ngerti ya? Saya jutawan, saya miliarder. Kalimat positif. Sampai hari ini oke nggak? Saya mau kasih contoh nih soalnya. Dan ini mengerikan. Pak, kelewat slide afirmasi. Oke, sorry. Perasaan tadi saya udah tampilin. Ini nih slide afirmasi nih. Setiap hari, setiap waktu disarankan saat Anda sedang sendirian. Jadi, contoh saya mau ngomong nih, saya pasti bisa, saya pasti mampu, contoh. Saya pasti bisa, saya pasti sukses, contoh. Disarankan saat Anda sedang sendirian. Nah, hal ini demi Tuhan, demi Allah, saya sering banget lakukan dulu waktu saya naik motor. Jadi kan saya kalau pulang kerja, kadang ya, jam 10, jam 11, jam 12 malam, itu saya naik motor sepi kan. Itu di helm saya teriak-teriak loh. Dan percaya nggak itu terjadi? Gila kan? Nah, saya akan contohin afirmasi. Dan, nah, kenapa harus teriak-teriak? Karena itu harus dikeluarkan. Ada orang ngomong, ya, saya pasti bisa, saya pasti ini. Nggak bisa, men. Ya, saya nggak tahu. Adalah buku The Secret, gitu-gitu. Banyaklah buku referensinya. Cuma ini kan saya cerita pengalaman saya. Itu loh. Maka saya kasih contoh juga berdasarkan saya. Jadi, saya rekomennya dikeluarkan. Jadi ada rasa, gitu loh.
teriaknya gitu loh. Jadi di mobil paling tepat sih. Nah, ini saya akan teriak-teriak di rumah. Jadi saya akan dicap kayak orang gila. Ya, makanya cuma 5 detik, 10 detik aja. Oke, nah saya afirmasi, saya suka pasang lagu. Kenapa? Buat nutupin di mobil gitu loh. Waktu itu saya pernah afirmasi di WC, istri saya sama ibu saya keluar semua langsung. Dikira saya kenapa-napa. Nah, gitu loh. Tapi dia udah tahu bahwa saya orang gila. Nah, saya akan kasih contoh. Nah, saya akan setel lagu dan saya akan afirmasi. Nah, sebelum saya afirmasi, ini udah berakhir slide-nya. Nah, sebelum saya afirmasi, saya mau kasih tahu ke teman-teman semua dulu. Kalau kalian pakai headset, please dicopot. Karena saya akan teriak-teriak. Jangan. Please copot. Bagi Anda yang nggak mau dengar saya teriak-teriak, please out aja dari Zoom. Kenapa? Enggak, saya mau kasih contoh afirmasi aja. Saya mau contohin ke kalian. Saya mau kasih tahu ke teman-teman ya. Saya orang paling nggak jelas dan paling miskin saat itu. Nggak ada orang yang bisa lihat saya bisa sukses di hidup, termasuk keluarga saya. Tapi saya udah bilang, saya orang gila. Saya pengejar impian saya. Gimana cara kejarnya? Ada di NDO, ada di goal setting, tadi saya jelasin juga. Dan salah satunya adalah afirmasi ini. That's why saya harus contohin ke kalian. Karena afirmasi yang sungguh-sungguh gitu loh. Bukannya, ya saya pasti bisa, ya lemes banget gitu. Ibaratnya kalau kata Tuhan, lemes amat lu gimana dikabulin gitu loh. Nah, saya akan contohin ya. Saya akan contohin kalimatnya. Saya sih biasanya, ini lagu afirmasi saya. Ini lagu favorit saya ya. Kalian dengerin, nanti saya kasih contoh 5 detik doang deh. Jadi saya udah ingetin ya di Zoom, please copot headset. Saya pasti bisa, saya pasti sukses. Saya pasti bisa, saya pasti sukses. Serem ya, tapi emang kayak gitu. Kedengeran nggak sih? Oke. Nah, saya afirmasi selalu kayak gitu. Dan bagi saya itu paling mengerikan. Itu momen saya meyakini itu dan segila itu. Memang gila, saya udah bilang ya ini akan gila ya. Jadi kalian jangan itu. Tapi saya sesungguh-sungguh itu. Itu saya udah jauhin, coba bayangin deket. Dan itu saya lakukan lama banget. Saya bisa nangis-nangis sendiri untuk saya afirmasi. Seserius itu. Jadi satu lagu itu kayak 3 menit, 4 menit, saya bisa teriak-teriak segila itu dan saya bisa nangis-nangis karena itu. Bagi saya itulah afirmasi. Dan kalian mudah-mudahan ada contoh ini yang kalian bisa lakuin. Nah, nggak enak dong kalau saya bilang afirmasi harus gini-gini, lalu saya nggak contohin. Ngerti ya teman-teman ya? Nah, disitulah kenapa saya contohin. Jadi saya minta maaf kalau ini gila ya. Saya udah ngomong di awal ya, gila, jangan pakai headset. Tapi this is the goal setting versi saya. 3 bulan ini adalah 3 bulan emas kita semua. Mudah-mudahan kalian bisa kejar mati-matian. Mohon maaf. 3 bulan emas ini, Oktober, November, Desember akan menentukan 2022 Anda. Serius. So, kalau saya jadi Anda, di grup WhatsApp Anda ada 200 orang, cuma 3 yang aktif. Kalau perlu satu-satu, kayak saya follow up. Kalau perlu saya Zoom kayak sama 200 itu. Kalau saya harus ketemu kayak satu-satu, I don't care. Saya akan lakuin apapun caranya. Karena waktu saya tinggal 3 bulan. Karena 3 bulan ini akan menentukan 2022 kita. So, teman-teman, please fight. Saya nggak suruh Anda fight. Saya nggak suruh Anda fight, karena saya udah fight. Saya akan fight, saya akan pulang di Desember. Mudah-mudahan teman-teman juga fight. Mudah-mudahan kita ketemu di lapangan. Dan saya percaya tahun 2022 ini kita akan lebih besar lagi. Oke, teman-teman di AFC, saya mohon maaf apabila ada yang shock dengar. Mohon maaf nih, saya nggak bisa tutupin, tapi itulah cara saya untuk afirmasi. Mudah-mudahan goal setting kalian udah dapat secara action plan juga.
Mudah-mudahan hari ini ada yang berguna yang kalian bisa dapetin. See you di next Zoom 2 bulan lagi. Kita akan ketemu di lapangan. Saya akan mulai dari Bali, Surabaya, Semarang, Jogja, Solo. Kita akan ketemu. Oke, teman-teman. Terima kasih. Dadah.